Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Khairunisa dan rekan saya Roihatu Alfianzaro serta Teguh Rianto akan membahas materi yang bertema jasa wakalah dan wadiah dalam KHIS. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dari wakalah. Wakalah menurut kalangan Syafi'i dapat diartikan sebagai ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Serta wakalah menurut KHIS dapat diartikan juga sebagai pemberian kekuasaan kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua, tentang rukun dan syarat wakalah. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah. Yang pertama, orang yang mewakilkan atau bisa disebut dengan muwakil. Muwakil di sini disyaratkan dia yang berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika muwakil itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli, maka hal itu dikatakan batal. Dan yang kedua, orang yang mewakili atau bisa disebut dengan wakil. Syaratnya ialah orang yang berakal. Jika dia bukan orang yang berakal atau belum dewasa, maka hal itu dikatakan batal. Akan tetapi, menurut Hanafiah, anak kecil yang cerdas atau yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk, itu sudah sah menjadi wakil. Serta menurut kalangan Hanafiah, rukun wakalah itu ada dua, ijab dan qabul. Lalu syarat wakalah. Syarat wakalah itu ada 4. Yang pertama, pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau diganti oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan atau untuk mengerjakan ibadah seperti salat, puasa, dan membaca Quran. Itu tidak sah jika kita mewakilkan kepada orang lain. Yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimiliki. Yang ketiga, pekerjaannya itu diketahui secara jelas, maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar-samar, seperti aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku, karena seperti itu kan juga belum jelas dan masih samar-samar. Dan yang keempat, zigot, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi suatu kerelaan dari muwakil, seperti saya mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini, kemudian diterima oleh wakil. Dalam sighot qabul, si wakil tidak disyaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap sah. Yang ketiga, tentang macam-macam wakalah. Dalam prinsip syariah, wakalah itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, wakalah al-mutlaqah. Wakalah al-mutlaqah ini dapat diartikan sebagai mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah kuasa hukum, yang biasanya itu juga digunakan untuk mewakilkan segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan. Yang kedua, wakalah al-muqayyadah. Wakalah al-muqayyadah ini dapat diartikan sebagai penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan nama kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Contohnya, seperti kuasa membeli barang dari bank kepada nasabah sebelum melaksanakan akad murabahah, atau bisa juga
untuk kuasa menandatangani suatu perbuatan hukum tertentu. Kuasa ini biasanya diperuntukkan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atau suatu barang, pembuatan perdamaian, atau perbuatan lainnya yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang. Yang ketiga, wakalah al-amamah. Wakalah al-amamah ini adalah perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurusan sehari-hari. Dalam praktik perbankan syariah, wakalah ini sering sekali digunakan sebagai perlengkapan transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ro'yatu Alfian Zahroh. Baik, saya Ro'yatu Alfian Zahroh akan menjelaskan ketentuan umum tentang wakalah. Yang pertama yaitu pasal 460 tentang suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal atau usaha harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Yang kedua, pasal 461 tentang transaksi pemberian kuasa sah apabila kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa. Yang ketiga, pasal 462 tentang hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa. Yang keempat, pasal 463 tentang barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan. Yang kelima, pasal 464 tentang apabila seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Yang kedua, bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Yang keenam, pasal 465 tentang apabila seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa. Yang ketujuh, pasal 466 tentang pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa. Yang kedua, pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa pada ayat 1 akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa. Yang ke-8, pasal 467 tentang penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak. Yang ke-7, pasal 468 tentang penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas. Pasal yang ke-10, pasal 469 tentang apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. Yang kedua, apabila pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran. Selanjutnya, pengertian tentang wadiah. Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam bahasa Indonesia, wadi'ah berarti titipan. Akad wadi'ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia. Menurut ulama mazhab Hanafi, mendefinisikan wadi'ah dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali atau jumhur ulama mendefinisikan wadi'ah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Selanjutnya, macam-macam akad wadi'ah. Yang pertama, pasal 413 tentang akad wadi'ah terdiri atas akad wadi'ah amanah dan akad wadi'ah domanah. Yang kedua, dalam akad wadi'ah amanah, musta'udi tidak dapat menggunakan objek wadi'ah kecuali atas izin mewadi. Yang ketiga, dalam akad wadi'ah domanah, musta'udi dapat menggunakan objek wadi'ah tanpa seizin mewadi. Yang kedua yaitu pasal 414. Tentang yang pertama, musta'udi dalam akad wadi'ah domanah dapat memberikan imbalan kepada muwadi atas dasar sukarela. Yang kedua, imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat 1 tidak boleh dipersyaratkan di awal akad. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya menjelaskan beberapa pasal mengenai penyimpanan dan pemeliharaan objek wadiah. Di antaranya yaitu dalam pasal 415 KHIS tentang penyimpanan dan perawatan objek wadiah menjelaskan mustauda atau orang yang menerima titipan boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan objek wadiah. Pada pasal 416 KHIS menjelaskan tentang mustauda atau orang yang menerima titipan harus menyimpan objek wadiah di tempat yang layak dan pantas. Pada pasal 417 KHIS menjelaskan apabila mustauda atau orang yang menerima titipan terdiri dari beberapa pihak dan objek wadiah tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran. Pasal 418 KHIS menjelaskan ada dua bagian, yaitu yang pertama, apabila objek wadiah dapat dipisah-pisah, maka masing-masing muwadi atau orang yang menitipkan dapat membagi-bagi objek wadiah sama besarnya sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. Yang kedua, itu setiap pihak yang menyimpan bagian dari objek wadiah sebagaimana dalam ayat 1 dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari muwadi atau orang yang menitipkan. Pasal 419 KHIS tentang penyimpanan dan perawatan objek wadiah menerangkan yaitu ada dua. Yang pertama, apabila muwadi atau orang yang menitipkan tidak diketahui keberadaannya, mustauda atau orang yang menerima titipan tetap harus menyimpan objek wadiah sampai diketahui dan dibuktikan bahwa muwadi atau orang yang menitipkan telah tiada. Yang kedua, mustauda atau orang yang menerima titipan dibolehkan memindah tangankan objek wadiah sebagaimana dalam ayat 1 setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. Pada pasal 420 KHIS tentang penyimpanan dan perawatan objek wadiah menjelaskan ada dua lagi. Yang pertama yaitu apabila objek wadiah termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka mustauda berhak menjual serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. Yang kedua, apabila harta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dijual dan rusak, maka mustauda tidak wajib mengganti kerugiannya. Pasal 421 KHIS menjelaskan yang pertama, apabila objek wadiah memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka muwadi atau orang menitipkan harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. Yang kedua, apabila muwadi atau orang yang menitipkan tidak diketahui keberadaannya, maka mustauda atau orang yang menerima titipan dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan muwadi atau orang yang menitipkan. Pasal 422
menjelaskan mustauda atau orang yang menerima titipan mencampur objek wadiah dengan harta lainnya yang sejenisnya sehingga tidak bisa dibedakan tanpa si isim muadi atau orang yang menitipkannya. Dan selanjutnya, apabila objek wadiah tercampur dengan harta lain tanpa sengaja sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, maka akibat pencampuran tersebut bukan tanggung jawab mustauda atau orang yang menerima titipan. Dan pada pasal 423 KHES tentang penyimpanan dan perawatan objek wadiah menerangkan mustauda atau orang yang menerima titipan tidak boleh mengalihkan objek wadiah kepada pihak lain tanpa seizin muadi atau orang yang menitipkan. Dan selanjutnya, pada materi terputusnya akad wadiah, setidaknya ada 5 kondisi yang dapat menyebabkan akad wadiah menjadi terputus. Yang pertama yaitu pengembalian barang oleh orang yang dititipi kepada penitip baik diminta ataupun tidak. Yang kedua, meninggalkan orang yang dititipi ataupun penitip. Yang ketiga, salah satu dalam keadaan koma, berkepanjangan atau menjadi gila ataupun stres dalam beberapa waktu dan hal ini merusak akad titipan tersebut. Dan yang ketiga terjadi hajar atau legal restriction yang terjadi pada penitip seperti hilang kompetensi dan pada pihak orang yang dititipi bangkrut atau pailit, maka akad titipan tersebut terputus. Yang terakhir yaitu ketika pihak yang dititipi mentransfer kepemilikan barang titipan kepada pihak lain seperti dijual ataupun diberikan sebagai hadiah.